Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berjumpa kembali dalam pembelajaran matematika. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas materi tentang membaca data pada diagram lingkaran. Baik, simak diagram lingkaran berikut. Pertama kali, perlu kalian perhatikan bahwasannya dalam diagram lingkaran, dalam penyajian datanya ya dinyatakan dalam persen. Ya, salah satunya dalam bentuk persen. Dan yang lainnya adalah dalam bentuk besar sudut. Nah, untuk yang pertama ini kita akan Bapak akan menjelaskan membaca data dari diagram lingkaran ya, yang penyajiannya dalam bentuk persen. Yuk kita baca atau kita lihat informasi apa saja yang didapatkan dari penyajian data dalam bentuk diagram lingkaran ini. Di sini adalah data tentang buah kesukaan siswa. Nah, dalam hal ini ada 40 siswa. Apa saja buah-buah yang disukai oleh siswa, yaitu apel, mangga, salak, dan jeruk. Apel di sini tertera 20%, mangga 40%, salak 15%, dan jeruk 25%. Yuk kita lihat berapa buah. Bapak maksud adalah berapa anak yang menyukai apel, yang menyukai mangga, yang menyukai salak, dan menyukai jeruk. Ya, sekarang kita lihat dulu apel. Apel dalam diagram ini nyatakan 20% dari 40 siswa. Ya, 20% dari 40 siswa. Ingat kembali tentang nilai pecahan pada sebuah bilangan. Nah, ini pecahannya adalah berupa persen. Ya, pada bilangan siswa yaitu 40. Jadi 20% dikali 40. Ingat, 20% itu sama dengan 20/100. 20% sama dengan 20/100. Jadi 20/100 dikali 40. Nah, untuk memudahkan dalam menghitungnya, ya kita dapat lakukan seperti ini. Kita coret 0. Ya, kita coret 0 pada 20 dan 40, nolnya kita coret, berarti kan ada 2 nol yang dicoret. Nah, maka 100 pun begitu, nolnya dua-duanya dicoret. Tinggallah sekarang 2/1 kali 4. Nah, berapakah itu? Kita tinggal kalikan. 4 kali 2, 8. 8/1 sama dengan? Ya, betul. Jadi ada 8. Jadi yang menyukai apel ada 8 siswa. Nah, yuk kita cari informasi yang lain. Nah, mangga sekarang. Mangga tertera 40%. 40% dari 40, tinggal kita lihat di sini. 40/100 kali 40. Sama, kita dalam melakukan dengan yang pertama tadi. Nah, nolnya kita coret masing-masing. Ya, 0 dalam 40 yang pertama dengan 40 yang kedua kita coret. Nah, dua-duanya nih untuk 100 juga kita coret. 4 kali 4 sama dengan 16. 16/1 sama dengan, ya betul, jadi 16. Jadi mangga disukai oleh siswa sebanyak 16 anak. Jadi ada 16 anak yang menyukai mangga. Informasi berikut yang kita bisa ambil. Ya, sekarang salak. Salak atau buah salak ada 15%. 15% dari 40 anak adalah 15/100 kali 40. Nah, pada kali ini kita coret nolnya pada bilangan 41, kemudian pada 100 juga kita coret 1. Jadi ingat ya, kalau dalam kita coret 1, maka
Yang menjadi penyebut juga dicoretnya juga 1. Sekarang tinggal kita kalikan 4 kali 15. Berapa? Ya, betul, 60. 60 per 10. 60 bagi 10. Ya, betul, sama dengan 6. Jadi yang menyukai salak ada 6 anak atau 6 siswa. Selanjutnya, jeruk. Nah, ini informasi yang terakhir. Jeruk itu 25%. 25% dari 40. 25 per 100 kali 40. Sekarang kita coret nolnya satu per satu masing-masing. Ya, jadi tinggal 4 dan di sini 10. Kita kalikan 4 kali 25. Coba hitung berapa? Ya, betul, 100. 100 per 10. 100 bagi 10. Ya, betul. Jadi ada 10 anak yang menyukai buah jeruk. Nah, anak-anakku sekalian, itulah cara membaca data dari penyajian data dalam bentuk diagram lingkaran yang disajikan dalam bentuk persen. Nah, seperti kata Bapak tadi, bahwasanya penyajian data dalam bentuk diagram lingkaran itu selain dalam bentuk persen juga dalam bentuk besar sudut. Bagaimanakah itu? Yuk kita ikuti selanjutnya. Nah, di sini ada data tentang pelajaran yang disukai siswa. Oh, maaf ya, mestinya semuanya harus disukai ya. Tapi ya, kadang-kadang ada pelajaran yang menjadi favorit dari setiap siswa. Nah, ini semacam itu. Pelajaran yang disukai oleh siswa. Di sini kita lihat bahasa Indonesia 150 derajat. Maksudnya di sini besar sudutnya ya. Besar sudutnya nih yang berwarna hitam 105 derajat. Kemudian yang menyukai ilmu pengetahuan alam sebanyak 120 derajat. Ya, besar sudutnya 120 derajat pada diagram lingkaran. Kemudian matematik sebanyak 60 derajat besar sudutnya. Kemudian IPS 75 derajat. Nah, kalau seperti ini kita kan nggak tahu berapa masing-masing pelajaran ini disukai oleh berapa anak ya. Nah, yang kita ketahui di sini adalah jumlah siswanya ada 48 anak. Jumlah siswanya ada 48 anak seluruh seluruh siswa yang dimintai datanya atau dicarikan keterangannya ya tentang pelajaran yang disukai oleh mereka. Nah, sekarang bagaimana caranya? Oke, jangan takut. Nah, perlu kalian ketahui satu lingkaran penuh itu 360 derajat. Satu lingkaran penuh besar sudutnya 360 derajat. Jadi 48 anak itu sama dengan 360 derajat. Baik, informasi yang pertama kita mau cari tentang berapa banyak yang menyukai pelajaran IPA. Nah, di sini caranya kita dapat lakukan adalah, nah kan kita udah tahu ini bahwasanya 48 anak itu sama dengan 360 derajat. Oh, dari mana 360 derajat? Tadi yang Bapak katakan, satu lingkaran penuh itu 360 derajat. Nah, jadi sama dengan, nah ini kan seluruh siswa itu 48 anak. Jadi 48 anak sama dengan besar sudut 360 derajat. Maka dari itu di sini yang sudah diketahui ini jadi penyebut. Yang sudah diketahui jadi penyebut. Yang mau diketahui menjadi pembilang. 120 jadi pembilang. 360 yang sudah diketahui menjadi penyebut. Kok sudah diketahui? Iya, 360 itu kan sama dengan 48 anak, ya. Jadi seperti ini. Ya, penyelesaian 120 derajat per 360 kali 48. Gimana ya cara ngitungnya? Gampang sekali. Kita coret, nah, sebetulnya kita coret nolnya dulu nih, satu persatu. Nol, kita coret 0, 350, nah 360 kita coret juga. Jadi Bapak ulangi 120 punya 01, 360 punya 01 dicoret. Jadi tinggal 12 per 36. Sekarang ini kita coret 12 dan 36-nya. Masing-masing dibagi 12. 12 bagi 12, 1. 36 bagi 12,
3. Jadi kalau disederhanakan jadi 1/3. 1/3 kali 48. Nah, 16. Dari mana itu? 48 kali 1, 48. 48 bagi 3, 16. Jadi yang menyukai pelajaran IPA sebanyak 16 anak. Yuk kita cari informasi yang lain. Berapa yang menyukai matematika? Kita lihat matematika ini 16 derajat. Bapak ulangi sekali lagi. Besar sudut satu lingkaran penuh adalah 360. Nah, seluruh siswa itu 48 anak. Jadi 48 anak sama dengan 360. Nah, di sini 360 tetap sebagai penyebut. Karena yang sudah diketahui menjadi penyebut. Yang ditanyakan yaitu matematika 60 derajat ini menjadi pembilang. 60 derajat per 360 derajat kali 48. 48 ini yang sudah diketahui. Ya. Oke, kita coret. Ya, seperti tadi sebetulnya nih nolnya kita coret dulu jadi 6/36. Nah, kita coret 6 dan 36-nya. 6 bagi 6 1, 36 bagi 6 6. Jadi 1/6 kali 48. Ya, bagaimana? Wah, iya nih. Jadi 48 kali 1 48 bagi 6 sama dengan 8. Jadi ada 8 anak yang menyukai matematika. Lanjut, sekarang IPS. Nah, IPS itu 75 derajat. Kemudian yang sudah diketahui tadi 360 derajat ya. Oke, dapat kita lakukan dengan kita coret 75 dan 360. 75 bagi, nah ini pakai EPB ya. Kalau kamu mau lakukan pembagian seperti ini, kamu lakukan menyederhanakan pecahan itu kan dengan EPB. Masih ingat kan ya? 75 dan 360 kalau kita dicari EPB-nya itu 15. 35 bagi 15. Maaf, 75 bagi 15 adalah 5. Kemudian 360 bagi 15, 24. Nah, kemudian nih 24 dan 48 bisa kita coret juga. 48 bagi 24, 24 bagi 24. Ya, jadi kita cari EPB 48 dan 24, yaitu 24. 48 bagi 24, 2. 24 bagi 24, 1. Nah, tinggal kita kalikan nih. 5 kali 2 sama dengan 10. Jadi, yang menyukai pelajaran IPA ada 10 anak. Lanjut, terakhir bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia 105 derajat. Ya, per 360 derajat. Ingat ya, ini kenapa kok 360 derajat? 360 derajat itu untuk besar sudut seluruhnya, yaitu seluruh siswa. Itu 48 anak. 360 dari mana? Yaitu besar sudut satu lingkaran penuh sama dengan 360. Yuk kita lakukan. Kita coret 105 dengan 360. Ya, kita gunakan EPB di sini sama seperti di IPS tadi. Ya, EPB 105 dan 360 ya. Nah, ya Bapak ulangi. Jadi EPB 105 dan 360 itu adalah 15. 105 bagi 15 7. 360 bagi 15 adalah 24. Nah, sama kayak yang tadi nih, yang di atas, yang IPS tadi. Ya, kita bagi dengan EPB 48 dan 24, yaitu 24. 48 bagi 24, ya betul 2, 24 bagi 24, 1. Jadi 7 kali 2 sama dengan 14. Ya, 7 kali 2, 14. Nah, inilah anak-anakku cara untuk membaca data pada diagram lingkaran yang penyajian datanya ini berbentuk besar sudut. Nah, yuk
Sekarang tadi sudah ya yang bentuk persen, sudah, sekarang bentuk besar sudut juga sudah. Nah, sekarang yuk kita akan menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan penyajian data atau membaca data dalam bentuk diagram lingkaran. Nah, soalnya seperti apa ya contohnya? Nah, seperti ini. Ya, ini adalah soal yang membutuhkan penalaran. Yuk, pertama, data peserta Olimpiade Matematika tingkat kecamatan selama 4 tahun. Ya, data banyak peserta sebetulnya gitu ya. Data banyak peserta Olimpiade Matematika tingkat kecamatan selama 4 tahun, yaitu tahun 2016, 2017, 2018, 2019. Nah, coba lihat, perhatikan pada diagram ini. Adakah sesuatu yang kurang? Nah, lihat 2016 60 derajat, 2017 nggak ada besar sudutnya. 2018 nggak ada juga besar sudutnya. 2019 itu juga nggak ada besar sudutnya. Waduh, gimana ini ya? Nah, lihat di sini. 2019 ini yang berwarna hitam. Nah, tegak lurus gini kan ya. Kalian udah pernah belajar tentang jenis sudut, ya, besar sudut, mengukur sudut. Nah, kalau yang seperti ini berapa besar sudutnya ya? Ingat kembali pelajaran di kelas 4. Nah, ini betul 180 derajat. Jadi 2019 ini adalah besar sudutnya 180 derajat. Sekarang berikutnya yang 2018 yang berwarna hijau. Nah, ini bentuknya adalah seperempat lingkaran. Kalau berbentuk seperempat lingkaran dan lihat di sini sudutnya berbentuk siku-siku, berarti berapa derajatnya? Ya, betul. 90 derajat. 2019 180 derajat, 2018 90 derajat. Oke, 2017 berapa ya? Nah, 2017 berarti sisanya. Ingat tadi satu lingkaran penuh 360 derajat ya. Nah, yuk kita cari besar sudut 2017. Nah, kita uraikan satu persatu. Besar sudut tahun 2016 60 derajat. Besar sudut 2018, nah 2017 belum ketahuan ya, 2018 90 derajat yang tadi Bapak jelaskan. Di sini berbentuk siku-siku, berarti 90 derajat. 2019 180 derajat nih, karena tegak lurus. Nah, sekarang berapa 2017? Nah, besar sudut pada 2017. Nah, sekarang ini dulu. Yang diketahui banyak peserta Olimpiade 2017 itu dalam soal, nah nih, Bapak ulang ke soal ya. Jika banyak peserta Olimpiade pada tahun 2017 adalah 19 anak, banyak peserta pada tahun 2019 berapa ya? Yang tanyakan tahun 2019, tapi yang sudah diketahui adalah tahun 2017-nya. Nah, ada PR kita di sini, 2017 kita nggak tahu berapa besar sudutnya, tapi banyak anaknya udah kita ketahui. Nah, yuk kita tahu dulu besar sudut 2017. Besar sudut 2017, nah ini dia 360 derajat dikurang. Nah, ini dikurang tahun 2016 yaitu 60 derajat, kemudian dikurang lagi 90 derajat, dikurang lagi 180. Nah, kita lakukannya dengan di sini pengelompokan. Jadi kita kelompokkan nih 2016, 2018, 2019. Jadi 60 tambah 90 tambah 180. Nah, itu sama dengan 330. 60 tambah 90 tambah 180, 330. Jadi 360 dikurang 330 sama dengan 30 derajat. Jadi besar sudut 2017 adalah 30 derajat. Nah, kalau sudah seperti ini kita tahu, gampang. Karena kita harus ketahui dulu besar sudut dan juga banyak data tersebut. 30 derajat untuk 2017
itu sebanyak 19 anak. Jadi 30 derajat sama dengan 19 anak. Jadi yang sudah diketahui 30 derajat ini sama dengan 19 anak. Ingat, yang sudah diketahui nanti jadi penyebut. Yang ditanyakan nanti jadi pembilang. Jangan lupa ya, penyebut itu yang kalau pada pecahan adalah yang di bawah, pembilang yang di atas. Oke, yuk. 2019 tadi berapa ya besar sudutnya? Betul, 180 derajat. Jadi 180 derajat per 30. Nah, tuh. 2019 adalah 180 derajat. Nah, kemudian 2017 yang sudah diketahui ada 30. Jadi ingat, yang diketahui jadi penyebut, yang ditanyakan, yang akan dicari itu jadi pembilang. Jadi 180 kan yang mau ditanyakan ini 2019. Jadi 180 per 30 derajat kali, nah data yang udah diketahui tadi berapa? 19. Jadi kali 19. Jadi seperti itu ya kalimat matematiknya, 180 derajat per 30 kali 19. Ya, bagaimana penyelesaiannya agar mudah? Nah, kita coret dulu nih, coret nolnya aja dulu deh. Nolnya 1 ini masing-masing dicoret, jadi 18 per 3. Nah, kita coret 18 bagi 3 berapa ya? Ya, betul, 6. 18 bagi 3, 6. Nah, sekarang tinggal kita kalikan. 6 kali 19 berapa ya? Ya, betul, 114. Jadi, peserta tahun 2019 sebanyak 114 anak. Nah, mudah ya, walaupun sedikit rumit untuk menentukan beberapa data pada setiap tahun atau bagian dari diagram lingkaran ini. Nah, kalau ada kesulitan, apa yang harus kamu lakukan? Ya betul, bertanya. Ya nanti setelah tayangan ini kamu bisa bertanya. Tahu kamu ulang-ulang dulu nih videonya lagi. Ya. Oke, yuk kita lihat soal yang berkaitan dengan penalaran berikutnya. Nah, di sini itu pada diagram lingkaran yang berbentuk yang penyajian data dalam bentuk persen ya. Nah, di sini data banyak penjualan komputer di sebuah toko selama 4 bulan, yaitu bulan Januari, Februari, Maret, dan April. Sajikan dalam diagram berikut. Jika penjualan pada bulan Januari sebanyak 30 unit, jika bulan Januari 30 unit, maka penjualan pada bulan Maret berapa ya? Nah, di sini perlu kalian lihat lagi. Satu lingkaran penuh. Kalau tadi pada penyajian dalam bentuk besar sudut, itu 360 derajat ya. Nah, tapi kalau untuk yang dalam bentuk penyajiannya persen, satu lingkaran penuh itu adalah 100%. Satu lingkaran penuh 100%. Di sini kan ada yang belum ditentukan ya persentasenya bulan Maret. Tapi kita lihat dulu sini. Yang diketahui adalah Januari itu 30 unit. Nih, dalam soal kan sudah diketahui jika penjualan pada bulan Januari sebanyak 30 unit. Jadi yang pertama yang sudah diketahui informasinya adalah Januari 15% sama dengan 30 unit. Sekarang info apalagi yang mesti diketahui pertama yang kemudian bulan Maret. Bulan Maret ini kan kita belum tahu ya berapa persen. Caranya bagaimana? Nah, nih tuh sama kayak yang tadi dalam bentuk diagram dalam bentuk besar sudut ya yang barusan. Nah, tapi di sini dalam bentuk persen. Satu lingkaran penuh ingat 100%. Jadi 100% kurang. Nah, ini yang udah diketahui berapa? 40% bulan April, 25% bulan Februari, Januari 15%. Nah, itu kita buat semacam ini pengelompokan, kemudian kita jumlahkan. Kemudian di sini 100% dikurang dari persen-persen yang sudah diketahui. Yuk kita hitung 100 kurang 80, 40,
Nah, ini kalau ada semacam ini, kamu jumlahkannya gampang. Ini dulu 25 tambah 15 sama dengan 40. 40 tambah 40, 80. Jadi 100% kurang 80%. Jadi bulan Maret itu sama dengan 20%. Mudah kan ya untuk menentukan persennya? Nah, kalau persennya sudah diketahui, mudahlah buat kita untuk menentukan berapa sih pada bulan Maret ini. Nah, ingat yang mau diketahui adalah bulan Maret. Bulan Maret 20%. Yang sudah diketahui Januari 15%. Nah, tadi ketentuannya yang sudah diketahui jadi penyebut. Nah, ini nanti Januari jadi penyebut nih. 15% jadi penyebut. Yang mau diketahui atau dicari itu jadi pembilang. Ini jadi 20 nanti jadi pembilang. Bagaimana penyelesaiannya? Nah, nih. Ya, jadi 20%. Nah, ini persen ya, 20%-nya kita nggak usah pakai ya nggak apa-apa. Jadi 20/15. Maksudnya 20 ini kan Maret, 15 adalah Januari. Jadi yang sudah diketahui ini kan Januari yang sudah diketahui 15% sama 30 unit. Sedangkan Maret berapa unit ya? Kan kita belum tahu. Nah, ini yang dicari. Jadi pembilang 20 jadi pembilang, 15 jadi 15 atau Januari ini jadi penyebut. Yang sudah diketahui menjadi penyebut, yang dicari atau ingin diketahui menjadi pembilang. Jadi 20/15 kali 30. Nah, kalau yang semacam ini kita permudah caranya. Nah, 30 bagi 15 sama dengan berapa? 2. Nah, tinggal kita kalikan. 40 kali 2, 20 kali 2 sama dengan 40. Jadi bulan Maret itu ada 40 unit. Mudah kan ya? Nah, Insya Allah ini mudah sekali. Ya, asalkan ingat giat berlatih, terus selalu belajar, selalu mengamati, dan sungguh-sungguh memperhatikan. Insya Allah kamu akan bisa mudah memahami. Nah, jadi kesimpulannya untuk mengetahui data dari diagram lingkaran, tinggal begini saja yang mudahnya. Yang mau diketahui jadi pembilang, yang sudah diketahui jadi penyebut. Dikalikan nilai yang sudah diketahui. Nah, begitu ya anak-anakku. Penjelasan Bapak untuk mencari informasi data dalam bentuk diagram lingkaran atau membaca data pada diagram lingkaran. Mudah-mudahan kalian memahami. Kalau ada yang kurang dipahami, kalian bisa mengulang-ulang videonya ataupun bertanya langsung ke Bapak pada kolom komentar atau menghubungi nomor WA Bapak. Ya, tetap semangat dalam belajar, walaupun dalam keadaan berpuasa harus tetap semangat. Dan bahkan jangan lupa, insya Allah ini menjadi ibadah buat kalian, di mana ingat ibadah pada bulan puasa itu dilipat gandakan loh ganjaran pahalanya. Jadi tetap semangat dalam belajar pada saat bulan puasa. Ya, itu saja. Mudah-mudahan kalian dapat memahami dan semuanya bermanfaat buat kita. Terima kasih banyak. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.